Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMK 2 Negeri Mabadiul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun dengan cara virtual, tidak langsung, tapi ini tidak mengurangi rasa ada kebersamaan dari kita semua. Kita saling bertemu tanpa tatap muka langsung, tapi ini tidak mengurangi rasa bahwa rahmat Allah itu berkurang. Tapi ini adalah menunjukkan Allah itu memberikan ujian kali ini karena ada pandemi saat ini yang begitu luar biasa, supaya kita bisa memaknai semua yang menjadi harapan-harapan kita supaya kita lebih dekat sama Allah. Nah, kali ini saya dari Puskesmas Tegalsari, saya Dr. Rohma El-Yunusia, ingin menyampaikan sedikit, ingin berbagi tentang seputar COVID-19. COVID-19 ini apa sih sebenarnya? Mungkin adik-adik semua sudah paham atau tahu banyak, karena pandemi ini sudah cukup lama, sejak bulan Maret untuk di Indonesia sampai hari ini, dan kasusnya masih kurvanya belum turun ya, kurvanya masih terus menanjak naik. Jadi harapannya kita itu kepinginnya pandemi ini segera berakhir. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar pandemi ini bisa berakhir di Indonesia dan di dunia ini. Nah, kita harus bisa bekerja sama. Bekerja samanya tidak hanya dari petugas kesehatan saja, tetapi dari semua lini masyarakat. Jadi dari semuanya, jadi mulai anak-anak, anak sekolah, instansi, semuanya harus bisa bekerja sama dengan baik. COVID-19 ini singkatannya adalah coronavirus. Jadi virusnya namanya novel coronavirus karena ditemukan tahun 2019, jadi makanya dinamakan COVID-19, coronavirus disease 2019. Nah itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya coronavirus ini, penyebarannya bagaimana, kemudian bagaimana kita mencegahnya, kemudian gejalanya apa? Nanti selanjutnya akan saya tunjukkan awal-awalnya. Jadi awal dari virus corona ini, dia menyerang di saluran pernafasan ya, langsung di saluran pernafasan dan sangat akut. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi apabila pasien tadi atau seseorang tadi mempunyai penyakit penyerta, itu menjadikan lebih parah si sakit ini. Tetapi kalau pasien tadi kemasukan virus COVID ini, tetapi badannya bisa berinteraksi dengan baik, antibodinya tumbuh, otomatis keluhannya akan berkurang. Makanya dinamakan, ada kalau di Indonesia kemarin dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Jadi virusnya ada, tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau sekarang bahasanya menurut Kemenkes ada suspek. Suspek itu curiga, mengarah ke arah COVID. Nah, itu. Kalau kemarin kita OTG. Jadi Kemenkes membuat perubahan, jadi perubahan istilah saja, tapi sebenarnya sama ya. Pertama kali memang ditemukan di Wuhan dulu tahun 2019 ya, bulan Desember. Nah, ini awalnya dari hewan. Jadi virus SARS-CoV ini, CoV-2 ini awalnya dari hewan. Karena kebiasaan-kebiasaan manusia di sana, di Indonesia pun juga ada sebenarnya. Jadi beliau-beliau yang di sana itu sering makan makanan hewan-hewan yang tidak layak. Nah, kebetulan non sewu mungkin yang di SMA 2 negeri ini insya Allah muslim semua ya. Insya Allah muslim semua nggih ya. Insya Allah muslim semua. Jadi karena di agama Islam itu kan tidak tidak memperbolehkan makan itu tidak sembarangan. Jadi harus ada aturan-aturannya.
Nah, awalnya adalah orang-orang di sana adalah memakan makanan yang tidak layak dimakan. Contohnya kelelawar. Jadi SARS-CoV-2 ini hidupnya tadinya di kelelawar, ya. Nah, kelelawar itu hidup di malam hari, dia berterbangan malam hari, dia siang tidur. Lah, ketika siang tidur itu dia sambil menaruh virus-virus tadi di makanan-makanan kita. Lah, orang Wuhan itu biasa makan kelelawar tadi. Jadi kelelawar dimakan, kan tidak layak. Kalau untuk umat Muslim itu tidak layak untuk dimakan. Itu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara penularannya? Penularannya dulu kemarin sebelum WHO masih penelitian penyebarannya lewat droplet infection. Droplet itu apa sih? Droplet itu muncratan, ya. Muncratan, jadi dari kalau kita ngobrol itu tanpa kita ketahui kita pasti muncrat, ya. Kita memuncratkan sesuatu dari mulut kita. Kalau kita bersin, ada yang keluar dari hidung kita. Nah, muncratan tadi kalau mengenai seseorang lain, ya, seseorang yang satunya dari A ke B, A-nya bersin atau batuk atau ngobrol, kemudian ada B di dekatnya situ, dia akan bisa menularkan karena dia akan nempel karena muncratannya tadi. Nah, ini yang terbaru, WHO menerangkan bahwa virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini bisa menularkan juga lewat udara, airborne. Nah, ini yang paling kita khawatirkan, dia bisa bertahan di udara. Nah, makanya kita benar-benar harus bisa menjaga diri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Nah, dengan cara bagaimana? Nanti akan saya terangkan. Nah, sebelumnya perlu saya terangkan bahwa keluhan-keluhannya dulu. Keluhan-keluhannya biasanya diawali dengan demam atau meriang. Jadi keluhan-keluhan sakitnya COVID-19 ini mirip dengan penyakit-penyakit yang lainnya, ya. Bisa seperti batuk pilek flu biasa, ada yang seperti demam berdarah, ada seperti tipes. Jadi bisa munculnya bebarengan, jadi tidak sendirian. Kesannya pertama pemeriksaan, oh DBD, demam berdarah, oh berikutnya dicek, oh tipesnya tinggi. Ternyata dicek berikutnya kok tidak ada sembuh-sembuh. Nah, ternyata dicek lagi di rapid, kemudian di swab, ternyata positif. Nah, terkonfirmasi. Nah, jadi hal semacam ini yang harus kita waspadai. Jadi sekarang itu sudah sangat-sangat berkembang sekali. Jadi keluhan itu dengan kondisi iklim di Indonesia, kasus-kasus DBD cukup banyak. Jadi makanya ada tumpang tindihnya. Jadi penyakitnya muncul bebarengan, bisa, sangat bisa. Ya, kebiasaan orang di Indonesia yang makannya juga sembarangan, tidak memperhatikan apa yang sesuai cocok dengan tubuhnya, itu ya. Ada demam, ada sakit tenggorokan, ada batuk, ada mencret, ada sesak nafas. Hal semacam ini yang harus kita waspadai. Apabila ada keluhan seperti ini bagaimana? Segera berobat. Jangan beli obat, tapi berobat ke tempat pelayanan kesehatan. Bisa ke dokter, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Jangan takut, karena biasanya ini dengar-dengar yang kemarin-kemarin saya dengar bahwa orang itu takut datang ke rumah sakit karena di sana banyak COVID. Nah, karena takut dia beli sendiri obatnya. Nah, ketika dia beli sendiri tidak pas. Nah, penyakitnya malah berkepanjangan. Nah, ternyata dia COVID dengan sudah merusak sel-sel yang lainnya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi harapannya bila ada keluhan yang sedikit saja sekarang harus segera berobat. Bisa berobat ke puskesmas, ke dokter praktek, ke rumah sakit, silahkan. Ya, jadi untuk antisipasinya harus seperti itu. Bila ada keluhan, antisipasi yang lainnya bagaimana? Makan minum harus cukup. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh untuk imunitas kita supaya imunnya naik. Itu sangat penting, ya. Karena tubuh kita ini bisa melawan apabila kita punya senjata, istilahnya begitu, ya. Tanpa senjata ya tidak bisa.
kita nantang namanya, kita kosongan, ya. Misalkan, oh ternyata musuh kita itu senjatanya ada bom, ada kalau istilahnya granat dan sebagainya. Lah, kita cuma kosongan, bawa badan, baju tipis, jalan kledang-kledeng, lah itu yang tidak diinginkan. Jadi kita harus punya pertahanan. Badan kita harus kita perbaiki dulu faktor imunnya. Kita perbaiki, makan minum yang cukup, minum air hangat. Nah, itu salah satu untuk mempertahankan. Jadi waspada, kemudian ikhtiar untuk supaya badan kita tetap sehat, itu adalah anjuran Allah. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun corona ini bisa menyerang siapa saja, mulai bayi sampai tua, ya. Tidak pilih-pilih dia. Oh iki cek rom, gak usah, ndak ada ceritanya. Oh iki sek perawan, iki sek bujang, ndak ada ceritanya. Jadi semua orang bisa terkena. Jadi kita harus waspada. Satu, makan minum yang cukup, kemudian istirahat cukup, ya. Nah, di era COVID ini kita disarankan, dihimbau untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang. Jadi kita disarankan, dihimbau untuk banyak berinteraksi di rumah. Makanya sekarang jenengan adik-adik semua ini untuk MPLS kali ini tidak didatangkan di sekolah, tetapi secara virtual. Nah, ini menjadi perhatian. Apa sih maksudnya? Nah, supaya tidak berinteraksi dengan banyak orang. Karena kita tidak tahu di luar itu ketemu sama siapa. Ketemu orang tanpa gejala yang sudah terkonfirmasi tapi dia tidak ada gejala, kita tidak tahu, ya. Itu karena screeningnya tidak semua orang di screening, ya, itu. Jadi benar-benar. Kemudian apabila Bu saya mosok enggak boleh berinteraksi dengan orang. Boleh, caranya bagaimana? Caranya dengan kita membentengi diri kita. Tadi daya tahan tubuh kita dengan makan minum yang cukup. Sekarang ketemu sama siapa saja, orang luar harus memakai masker. Ya. Masker itu bukan sekedar untuk hiasan, tetapi benar-benar untuk menutup hidung kita dan mulut kita. Ya. Karena virus corona ini keluarnya dari mulut dan hidung kita, masuknya juga dari sana bisa. Dari mukosa mata juga bisa. Kalau perlu jangan ketemu sama orang memakai kacamata. Nah, bagaimana cara pakai masker yang betul? Seperti yang saya pakai ini, saya harus menutup hidung, bukan pucuknya hidung. Ya. Kemudian mulut kita sampai dagu itu harus tertutup. Bukan pucuknya hidung, saya ingatkan kembali. Jadi pilih masker yang benar. Jadi orang menyantotok pucuk hidung ditutupi pucuknya, bukan. Tapi hidung kita tertutup, ya. Kemudian samping kanan kiri ini harus tertutup juga. Jadi harus rapat. Kalau enggak virusnya juga bisa merobos lewat sana. Ya, kita gebres tuh muncrat metu saka samping. Lah koncone ning samping. Nah, itu yang tidak kita inginkan, ya. Kenapa harus pakai kacamata? Karena virus itu bisa masuk lewat mukosa mata. Makanya kenapa tangan kita ini kan sering pegang-pegang. Jadi kalau misalnya kita habis gebres dan sebagainya atau habis megang apa, kita harus rajin cuci tangan. Bukan cuci tangan tok, rajin cuci tangan pakai sabun. Ya. Langkah-langkah cuci tangannya saya kira anak sekolah itu sudah pada pintar semua, mulai SD, TK. Nah, sampean saiki SMA, SMK kelas 1, berarti kan TK dhisik diurui carane cuci tangan. Kemudian SD ya diurui, SMP juga diurui. Cara cuci tangannya, airnya dibuka dulu kerannya, di air mengalir, jangan dikobokan, ya. Wis gak musim, kalau di rumah ada acara dan sebagainya, ndak pakai kobokan, di air mengalir, pakai sabun. Nyalakan dulu airnya, kemudian ambil sabunnya, sabun cair, kemudian digosok, kemudian gosok punggung tangan, ya. Kemudian sela-selanya, ya, sela-sela ini jari, ya. Nah, sela-sela jari, jadi punggungnya, kemudian sela-selanya, kemudian istilahnya dikunci, ya, jari-jari ujung jarinya. Nah, kemudian ujung jarinya diputar-putar begini juga. Nah, setelah itu
semua ini dibersihkan ya. Habis itu baru air mengalir tadi dibuka kemudian dicuci. Nah itu. Nah lapnya cari tisu yang bersih kemudian dibuang di tempat sampah, bukan dibuang sembarangan ya. Jangan pakai serbet yang sudah bolak-balik dipakai orang. Pak Po aja habis cuci sudah bersih, baru habis itu pakai serbet ya. Nah, jadi sudah tidak musim lagi ya. Itu harus diperhatikan. Karena apa? Tangan kita itu bisa megang apa saja. Habis gebres tadi, habis itu ngucek mata. Lah, kumannya lewat tadi tangan yang kita gebres kemudian masuk di mukosa mata. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Karena bisa masuk lewat mukosa mata. Kalau sudah masuk lewat mukosa mata, kemudian masuk di saluran pernafasan, menimbulkan keluhan-keluhan sampai sesak itu tadi. Ya. Jadi ini yang perlu diantisipasi. Pakai masker dengan benar. Kemudian karena kalau pakai kacamata itu kadang-kadang risih. Nah, makanya untuk anak-anak sekolah atau siapapun petugas kesehatan yang kita lindungi, kacamata itu cuma matanya saja, tetapi di dahi dan sebagainya itu masih terbuka. Bagaimana? Supaya lebih aman lagi pakai face shield ya. Sekarang sudah pada pintar semua, orang mempunyai produk-produk homemade ya. Face shield yang face shieldnya Nagita Slavina kayak apa itulah ya. Nah itu bisa dipakai, tujuannya adalah melindungi wajah kita ya itu. Terus kemudian bagaimana adik-adik ketika tadi ketemu sama saudara kita dan sebagainya, itu sebaiknya harus pakai masker, bukan sebaiknya, wajib pakai masker. Dari lawan bicara kita juga, tamunya juga begitu, disarankan pakai masker dulu, kalau enggak pakai masker enggak bisa dan sebagainya ya. Terus kemudian selain harus pakai masker, kalau menerima tamu ya di rumah itu usahakan tidak di dalam rumah. Jadi sekarang dibiasakan lek jagongan di luar rumah. Jadi ruangan jenengan yang di rumah itu, ruangan adik-adik itu yang di rumah itu steril untuk keluarga saja. Nah, untuk tamu nanti jagongannya di luar. Jenengan kalau tamunya sudah pulang boleh di steril lagi. Bagaimana cara mensterilnya ruangannya? Bukan manusia loh ya, ruangannya disteril atau benda-benda di kursi dan sebagainya itu bisa disteril dengan pakai Wipol boleh ya. Airnya 1 liter, Wipolnya 2 sampai 3 sendok makan itu dicampurkan, kemudian disemprotkan. Insya Allah sudah aman. Nah, itu apabila ada tamu dan sebagainya. Untuk antisipasi, bagaimanapun juga kita tidak tahu siapa tamu kita, orangnya sudah ketemu sama siapa, kita tidak akan tahu. Kita kan tidak akan nilai sampean ketemu sama siapa hari ini. Nah, ketika datang kan tidak akan mungkin ditanyakan itu, ya. Terus kemudian antisipasi berikutnya apa? Bu, saya itu harus tiap hari ngantar ibu saya ke pasar belanja. Bagaimana? Saya kan ketemu orang. Nah, ketika habis berinteraksi dengan orang di luar, ya, adik-adik itu masuk ke rumah, siapapun ya masuk ke rumah, datang itu harus mandi keramas dulu. Nah, setelah mandi keramas, ganti baju yang bersih, baju yang lama yang tadi dipakai harus dicuci pakai sabun. Itu antisipasinya supaya kita begitu masuk rumah sudah kondisi sudah bersih. Jangan masuk rumah ujuk-ujuk langsung geletak. Ya, itu kebiasaan dulu, apalagi yang cowok-cowok ini ya. Sepatu diuncalnya wing kalau pulang. Nah, terus kemudian langsung. Nah, ini sudah tidak zamannya lagi. Jadi begitu masuk mandi dulu, baju yang lama segera ditaruh di tempat cucian dan dicuci. Dengan semua adik-adik ini ganti baju yang baru. Kalau mondok bagaimana? Sama saja, ya. Jadi ketika masuk kamar itu sudah bersih, teman-temannya juga begitu. Berinteraksinya akan lebih sehat semuanya nantinya. Nah, sekarang kalau apabila ada keluhan, kalau tinggalnya bareng-bareng, misalkan kos atau mondok, apabila ada keluhan, pokoknya langsung segera berobat, ya. Jangan ditunda, jangan gak popo. Gorok aku kok rada lara ya. Nah, ditunda-tunda, jangan, ya. Jadi untuk antisipasinya seperti tadi saya sampaikan, harus disiplin, ada protokol kesehatan, ya. Adik-adik nanti ketika diizinkan sama pemerintah, kalau kita berdoa bareng-bareng, kalau kurva kita sudah turun,
insya Allah mulai boleh pendidikan itu boleh berjalan di sekolah seperti biasanya kegiatan, tetapi antisipasinya tetap ada protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya masih tetap, karena kita tetap antisipasi. Karena ada orang-orang yang ternyata masih ada membawa virusnya tetapi tidak memberikan keluhan karena daya tahan tubuhnya cukup bagus, ya. Kalau orang-orang bagaimana Bu? Kalau pertanyaan lagi nih mungkin, apabila ada yang terkonfirmasi positif, bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita tidak usah terlalu panik, ya. Tetangga atau saudara kita yang terkena tadi dikasih motivasi, ya. Kasih motivasi untuk isolasi mandiri benar-benar, kemudian makan minum yang cukup, ya. Nah, isolasi mandiri ini bukan cuma di rumah saja, tapi dia benar-benar misalkan di kamar aktivitasnya piringnya disendirikan. Kemudian dia harus pakai masker ketika di rumah, sabunnya disendirikan, kamar mandi kalau bisa juga disendirikan. Orang serumah juga tidak banyak keluar. Nah, bantuan makanan bagaimana? Tetangga kanan kiri. Kalau di kota-kota itu malah sudah begitu respect, tetangga kanan kiri itu ngopeni yang kena, supaya yang kena ini segera sembuh. Kalau di desa diusir, kasihan, jangan diusir. Kalau di desa itu orang-orang itu ketakutan tanpa ilmu, ya. Jangan diusir, diopeni ben wong kuwi gak dolan-dolan. Nah, tangga kiwa tengen niku kei mendino jadwal, misalkan Bu A masakne isuk sarapan, Bu B masakne awan, Bu C masakne sore, gentek neh, sebelah neh, tanggane neh. Nah, itu ada jadwal dari RT atau RW-nya. Nah, membuatkan tetangga kanan kiri kita berbagi. Sudah masakan mateng, ya. Masakan mateng, ada yang sembako dan sebagainya, silahkan, tidak ada masalah. Itu kalau di kota sudah berjalan seperti itu. Jadi dukungannya sangat luar biasa supaya tetangganya atau kerabatnya ini yang di kota, kalau di kota itu biar cepat sembuh. Kalau di desa rata-rata cuma takut dijarne, diwedeni, rasane sing bantu blas. Akhirnya lorone tambah nemen. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Makanya karena kita ini hidup di desa, kita harus bisa mencontoh kerjasama, kemudian gotong royongnya untuk teman-teman atau saudara kita yang lagi kena musibah. Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Tegasari sampai hari ini dan insya Allah seterusnya tidak ada kasusnya COVID yang terkonfirmasi COVID-19. Untuk Banyuwangi tidak perlu saya terangkan kembali bahwa masih banyak di sini yang masih diperiksa, belum ada hasilnya, masih banyak juga soalnya. Saya tidak akan menyampaikan, tapi yang jelas di tempat kita masih banyak yang terkonfirmasi. Jadi yang sampai hari ini ada 39 ya. Dan untuk seterusnya jangan nambah-nambah lagi, tapi nambah kesembuhan. Dan kita bareng-bareng berdoa semoga Allah benar-benar menolong kita semua supaya COVID-19 ini benar-benar dimusnahkan sama Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah pasti akan yang memusnahkan asalkan umatnya benar-benar meminta. Tapi kalau sing minta mek wong siji loro Pak Yai netok, tapi adik-adik ini tidak, ya kurang. Jadi ya kami minta semuanya, ya saya sendiri, adik-adik semua, bapak ibu guru, semua masyarakat bareng-bareng berdoa, minta sama Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Supaya apa tahu tujuannya? Kita bisa ibadah lebih baik, ya. Kita bisa berkegiatan seperti biasanya. Nah, semuanya tapi ada maknanya. Nah, intinya kalau sekarang adik-adik ini disuruh belajar di rumah, bukan terus dolanan tok, ya. Nah, biasa ya, senak saiki dolan sinaune ning omah, gurune ra roh karo gawe kathok pendek. Terus mari ngono sing penting dhuwure gawe jilbab, absen. Nah, sekarang itu benar-benar dimaknai bahwa saya sekarang ini sekolah. Nah, kalau misalkan nanti online ya, belajarnya online ya benar-benar dibuktikan bahwa benar-benar saat ini saya memang sekolah. Jadi jadwal sekolah pembelajarannya misalkan jam 7 ya harus sudah siap, harus sudah mandi dan sebagainya. Tapi jangan dimolor-molorkan, ya. Jadi kita bareng-bareng berdoa, minta sama Allah dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, ya.
insya Allah kalau dengan ketulusan, insya Allah diijabah sama Allah, ya. Terus kemudian saya ingatkan kembali untuk adik-adik, jangan lupa selalu berzikir, tambah zikirnya, sholawatnya, karena itu yang membantu kita, ya. Karena kita semua umat muslim, saya sarankan untuk lebih dekat sama Allah dengan nambah-nambahi zikirnya, ya. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan tentang COVID-19. Saya kira cukup sudah apa yang menjadi keluhan, kemudian bagaimana supaya tidak tertular, kemudian supaya daya tahan tubuhnya bagus, makan minum tidak perlu harus non-sewu. Misalkan saya harus mengkonsumsi vitamin, tidak usah. Mau minumnya tidak harus vitamin, ya. Tuh. Masih remaja begini beda dengan seperti saya. Kalau masih remaja maamnya sak piring punjul, gitu. Nah, kalau seperti saya kan sudah dikurangi, ya. Tuh, jadi makan minum yang cukup. Jadi saya kira keterangan saya tentang COVID-19 sudah cukup jelas untuk adik-adik semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, insya Allah. Terus kemudian bisa disebarkan ke keluarga, ya. Diingatkan keluarga kanan kiri, keluarga kita dulu, ya, bapak ibunya, kakek neneknya, kemudian tetangganya, depan rumah, samping rumah, belakang rumah, diingatkan untuk waspada, memakai masker, kemudian ketika keluar rumah juga begitu, terima tamu dan sebagainya, ya. Jadi ilmu yang ada ini walaupun sedikit, kalau adik-adik sebarkan, nah, insya Allah malah manfaat, ya. Kalau diam saja tetapi ngajarinnya yang tidak bagus, malah nanti jadi mudorotnya. Okay. Terima kasih, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.